Selamat sore teman-teman prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah prajurit muda Korps Makassar. Dan hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan telah menjaga dan melindungi kakak juga adik-adik di dalam kegiatan adik-adik di sekolah, dimanapun adik-adik berada pasti telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita di prajurit muda. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih satu minggu Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur di minggu sore ini kami dapat berjumpa kembali di ibadah prajurit muda Korps Makassar. Dan sebelum kami akan memulai ibadah prajurit muda sore hari ini Tuhan mampukan kami, Tuhan sucikan kami, berikan kami waktu yang baik untuk kami dapat menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah prajurit muda pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi nyanyian nomor 3. Coba teman-teman prajurit muda buka buku nyanyiannya. Kita kembali memuji nama Tuhan lewat buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 3 ayat yang pertama dan kornya. Betapa mulia Yesus Tuhanku, besar cintanya pada diriku, ditinggalkannya surga yang mulia, karena tak terhingga kasih yang nyata. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Kornya sekali lagi. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Orang Muda. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum kita mendengarkan atau melanjutkan pelajaran kita di prajurit muda yang akan dibawakan oleh Sersan Mayor Orang Muda. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita dan melanjutkan pelajaran kami di prajurit muda Korps Makassar yang akan dibawakan oleh Sersan Mayor Orang Muda Korps Makassar, Ibu Anti. Biarlah Tuhan akan memberkati persiapan hamba-Mu, juga memberkati kami semua yang akan mendengarkan dan melanjutkan cerita dan pelajaran prajurit muda pada sore hari ini. Bimbing kami, tolong kami Tuhan, untuk kami mampu memahami dan mengerti apa yang akan disampaikan melalui pelajaran dan cerita pada sore hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Selamat bertemu lagi hari ini dengan Kak Anti. Kita dalam kelas prajurit muda hari ini sudah tiba di pelajaran ke-35. Nah, pelajaran 35 ini hari ini mengambil judul
baptisan dalam bala keselamatan. Nah, seru judulnya ya. Baiklah. Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang baptisan? Atau apa yang kalian tahu tentang baptisan? Nah, baiklah. Kita akan belajar hari ini bersama-sama sebagai seorang prajurit bala keselamatan. Mari kita belajar bagian ini karena ini bagian yang penting dan sering kali juga menjadi pertanyaan bagi adik-adik prajurit muda. Hari ini kita akan belajar apa itu baptisan. Nah, adik-adik sekalian, baptisan berasal dari kata baptizo yang merujuk kepada tindakan untuk merendam atau mencelup untuk membersihkan. Jadi, upacara pembaptisan di dalam gereja adalah sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa seseorang telah bertobat di hadapan umum dan dibersihkan oleh Kristus. Nah, apakah baptisan adalah jalan menuju keselamatan? Atau pertanyaannya, apakah baptisan itu menyelamatkan? Nah, adik-adik sekalian, sama sekali tidak. Ada banyak orang Kristen yang telah keliru menilai baptisan sebagai cara untuk memperoleh keselamatan. Mereka berpikir bahwa baptisan sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Padahal dengan jelas Alkitab berkata bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, bukan masalah berapa kali seseorang dibaptis atau bagaimana cara orang tersebut dibaptis, apakah diselam atau dipercik, tetapi kalau ia tetap memiliki hati yang bebal dan tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka ia tidak akan diselamatkan. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bunyinya demikian. Ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, adik-adik sekalian, bala keselamatan pada awal berdirinya juga mengikuti dan melaksanakan baptisan. Namun, pada tanggal 2 Januari 1883, ketika Jenderal William Booth melihat bahwa baptisan bisa membawa hati jemaat untuk lebih bersandar pada upacara baptisan daripada iman kepada Yesus Kristus, maka bala keselamatan memilih untuk tidak melakukan baptisan lagi agar keyakinan keselamatan para prajurit atau jemaat bala keselamatan hanya benar-benar bergantung pada iman kepada Yesus Kristus. Nah, keputusan itu diambil untuk menghindari perdebatan yang tidak berguna tentang cara baptisan mana yang paling benar, apakah dicelup atau dipercik, karena masalah ini sering menjadi persoalan gereja-gereja selama bertahun-tahun. Ada yang merasa dirinya lah yang paling benar melalui caranya mereka membaptis atau cara pembaptisan mereka. Nah, adik-adik sekalian, Alkitab juga mencatat bahwa dalam pelayanannya Yesus tidak pernah membaptis dengan air. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Matius 3 ayat 11,
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Yohanes menunjuk kepada Yesus ketika ia mengatakan kalimat bahwa orang yang lebih berkuasa daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini berarti bahwa baptisan Yohanes seharusnya tidak lagi berlaku sejak hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Adik-adik sekalian, jika ada baptisan Roh Kudus yang lebih berkuasa, mengapa kita masih mau terikat dengan baptisan air yang dilakukan hanya sebagai tanda pertobatan? Karena yang terpenting dalam perjalanan rohani kita bukanlah baptisan yang dikerjakan oleh manusia sebagai tanda pertobatan, tetapi baptisan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dengan sungguh-sungguh menobatkan dan mengubah kehidupan kita. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana dengan sikap bala keselamatan terhadap baptisan? Nah, adik-adik sekalian, meskipun bala keselamatan tidak melakukan upacara baptisan air, namun bala keselamatan tidak melarang dan tidak mempersoalkan jika gereja-gereja atau denominasi lain melakukan upacara ini. Dan sebagai tanda pertobatan seseorang dan kesediaannya untuk bergabung dalam gereja bala keselamatan, maka bala keselamatan melakukan upacara penerimaan prajurit dewasa, rekrut, dan prajurit muda. Nah, mereka yang telah menerima Yesus akan maju ke depan umum, di depan jemaat biasanya, untuk menyatakan kepada orang banyak akan imannya dan ketetapan hatinya untuk setia pada perjanjian peperangan, untuk hidup suci bagi Allah, serta menolong orang lain. Nah, seringkali ada pernyataan atau pertanyaan seperti berikut ini. Sering kita dengarkan ya. Kadang-kadang ada yang bertanya begini. Apakah bala keselamatan dibaptis dengan bendera untuk menggantikan baptisan air? Nah, adik-adik sekalian, penting kalian ketahui bahwa pendapat ini sama sekali keliru dan tidak benar. Bendera bukanlah pengganti air, dan bala keselamatan tidak membaptis dengan bendera. Tetapi bendera di sini adalah simbol peperangan prajurit bala keselamatan. Pasti adik-adik prajurit muda tahu tentang ini karena sudah pernah dibahas pada pelajaran PM di buku jilid 1, dan masalah ini juga pernah dibahas kembali di buku jilid 2 di halaman 55. Nah, baiklah adik-adik sekalian, sekarang setelah Kantik memberikan uraian sederhana tadi tentang baptisan di dalam bala keselamatan, sekarang Kanti punya pertanyaan ini. Saya tujukan buat adik-adik prajurit muda. Ada 2 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jadi kalian boleh catat. Nanti jawaban kalian itu boleh dikirim di grup PM ya. Nanti kakak-kakak dan juga William akan periksa apakah adik-adik memahami materi hari ini atau tidak. Kita lihat jawabannya nanti ya. Nah, pertanyaan itu ini. Yang pertama, apakah baptisan air menyelamatkan?
Pertanyaan kedua, apakah yang menjadi jaminan keselamatan seseorang? Nah, dua pertanyaan ini kalian nanti jawab. Kalian boleh kirim ke grup prajurit muda. Nanti Kak Anti juga bisa lihat di situ bagaimana jawaban adik-adik semua. Nah, selain dua pertanyaan itu, Kak Anti juga mau tantang untuk kita hari ini, yaitu ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita itu diambil dari tadi kata-kata Yohanes ya, di Matius 3 ayat 11. Saya ulangi kembali, Matius 3 ayat 11. Bunyinya demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya ulangi lagi, ayat hafalan kita atau ayat mas kita itu dari Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, adik-adik sekalian, itulah yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Saya berharap adik-adik boleh hafalkan itu, dan nanti video hafalannya juga boleh dikirim ke grup PM. Nanti kita akan kasih penilaian ya, siapa yang akan mendapatkan hadiah baik untuk hafalan dan juga untuk dua pertanyaannya Kak Anti. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah apa yang boleh Kak Anti bagikan pada hari ini. Biarlah ini boleh bermanfaat bagi kita sebagai prajurit muda, akan menjadi pengetahuan juga dalam pertumbuhan keprajuritan kita. Baiklah, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan melanjutkan pelajaran kita yang telah dibawakan oleh Sersan Mayor Orang Muda Korps Makassar, Ibu Anti. Dan sekarang waktunya kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita berdoa, kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda kembali melalui pujian ya. Pasti masih hafal kan? Mari kita akan membaca dan menyanyikan perjanjian prajurit muda pada sore hari ini. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Kita berdoa ya untuk menutup rangkaian ibadah prajurit muda pada sore hari ini.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan melalui pelajaran yang dibawakan oleh Sersan Mayor Orang Muda. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur kami dapat menikmati berkat Tuhan melalui ibadah prajurit muda Korps Makassar yang telah kami laksanakan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi teman-teman prajurit muda, adik-adik prajurit muda dalam pendidikan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pergaulan mereka. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, melindungi mereka, menjaga dan memelihara mereka dimanapun mereka berada. Juga bagi orang tua mereka, Tuhan berikan selalu hikmat, kekuatan, kesehatan dalam melakukan pekerjaan, aktivitas dimanapun orang tua mereka berada. Biarlah Tuhan melindungi dan menjaga serta memelihara mereka. Juga kami, para guru-guru prajurit muda, dan juga kami semua yang telah mengambil bagian di sore hari ini, biarlah Tuhan kembalikan berkat kepada kami dalam aktivitas kami, dalam pendidikan kami, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Dah.